Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Nama kakak Santi Rahmawati. Kakak akan membacakan sebuah cerita yang berjudul I Am a Big Brother, atau dalam bahasa Indonesia, Aku Seorang Kakak Laki-laki. Cerita ini ditulis dan diilustrasikan oleh kakak sendiri. Cerita ini akan kakak bacakan dalam dua versi. Yang pertama adalah versi dalam bahasa Inggris dan yang kedua adalah versi dalam bahasa Indonesia. Oke, sekarang kakak mulai dalam versi bahasa Inggris. I Am a Big Brother. Story and illustrated by Santi Rahmawati. Hello everyone, this is my family. My name is Barry Bear. I am 6 years old. My dad's name is Edward Bear, and my mom's name is Rosita Bear. My mom's tummy was very big, but not as big as my dad's. My mom was pregnant. They said I will have a sister. This is my house. This is a very big tree. My room is in the second floor. My parents' room is near the kitchen in the first floor. Barry, come down. Breakfast is ready. Yes, Mom. Wow, I love spaghetti. Thank you for the breakfast, Mom. Is that vegetable soup, Dad? Yes, it is. You should try, Barry. Vegetable is good for your health. Okay, Dad. After we finished our breakfast, my mom asked for a fish to my dad. Can you bring me a fresh fish for our lunch? I really want to eat fish. Since my mom is pregnant, she's craving for many foods. We need to go into the forest to find the pond. We usually go to the pond in the weekends. Our family loves fish so much. Along the road, I asked my dad, I want honey, Dad. We should go to Uncle Ben's. I hope he has the honey. Look how happy he was. He once said to me, Fishing is a nice hobby, Barry. But I think it is not my hobby. I cannot make any sound. If I make a sound, I will scare the fish. After 30 minutes, we finally got a big fish. Then we went to visit Uncle Ben. Good morning, Uncle Ben, Aunt March, and Jerry. Good morning, Barry. Can I ask for a jar of your honey, Uncle Ben? Yes, you can. But I think you will not make it a full jar. It's fine. Thank you, Uncle Ben. You are welcome. We went outside for at least an hour. We came home with a big, fresh fish and an almost a full jar of honey. Mom, we are home. Look how big this fish is. I think you will like it. Wow, I think I will roast this for our lunch. Thank you. Did you ask Uncle Ben for honey, Barry? Yes, Mom. I'm craving for honey sandwich. Okay, I will make it for you. Yes, I want to. It was near the due date.
My dad went out to the forest. He was planning to make a bed for my sister. He was axing the wood log, then he was shaping it to match the size of a baby. But it is quite hard, so he was just guessing it. He was hoping that it will be useful until she is 3 years old. The next day, the baby was kicking so hard. She thought that the due date was today. So we went to the hospital. My dad came into my sister's room. He was glad because the bed was matched to my sister. Her name is Claire Bear. A week later, I reached my limit. My mom and dad has forgotten me. They only cared about Claire. They never played with me. I was left all alone. I was crying, but they did not came. My dad was about to drop me off to school. Suddenly, I cried. Then he asked, What is wrong, Barry? You and Mom had forgotten me. You only cared about Claire. Barry, listen to me. Of course we cared a lot about her. She cannot do anything by herself. When you were a baby, we did the same thing. But that does not mean we forgot you or not loving you. We are always love you, Barry. Moral: do not ever feel that you are left alone. Every parent's love is equal for their children. And eventually, you will love your siblings. Oke adik-adik, setelah tadi kakak membacakan versi bahasa Inggris, sekarang kakak akan membacakan versi bahasa Indonesia. Aku seorang kakak laki-laki. Cerita dan ilustrasi oleh Santi Rahmawati. Halo semuanya, ini adalah keluargaku. Namaku Barry Bear. Umurku 6 tahun. Ayahku bernama Edward Bear dan ibuku bernama Rosita Bear. Dulu perut ibuku besar, tapi tidak sebesar perut ayahku. Saat itu ibuku sedang hamil. Orang tuaku bilang aku akan mempunyai adik perempuan. Ini adalah rumahku. Ini adalah pohon yang sangat besar. Kamarku ada di lantai 2. Kamar orang tuaku ada di dekat dapur di lantai 1. Barry, ayo turun. Sarapan sudah siap. Ya, Bu. Wah, aku suka spaghetti. Terima kasih untuk sarapannya, Bu. Apa itu sup sayur ya? Ya, betul. Kamu harus makan, Barry. Sayur itu bagus untuk kesehatanmu. Baik ya. Setelah kami selesai sarapan, ibuku meminta seekor ikan pada ayahku. Bisakah kamu membawakan seekor ikan segar untuk makan siang kita? Aku sangat ingin makan ikan. Semenjak ibuku hamil, ibuku menginginkan banyak makanan. Kami harus pergi masuk ke dalam hutan untuk menemukan kolam. Kami biasa pergi ke kolam setiap akhir pekan.
keluarga kami sangat suka ikan. Sepanjang jalan, aku bertanya pada ayahku, "Aku ingin madu ya." Kita harus pergi ke rumah Paman Ben. Ayah harap ia memiliki madunya. "Lihat ya, ada banyak ikan di sana." Kita hanya butuh seekor ikan besar, Berry. Kita tidak memiliki cukup waktu untuk menangkap banyak ikan. Baiklah ya. Lihat betapa senangnya ayah. Ayah pernah berkata padaku, Memancing adalah hobi yang bagus, Berry. tapi kurasa memancing bukanlah hobiku. Aku tidak bisa bersuara. Jika aku bersuara, aku akan membuat ikan takut. Setelah 30 menit, kami akhirnya mendapatkan ikan yang besar. Lalu, kami pergi mengunjungi rumah Paman Ben. Selamat pagi Paman Ben, Bibi Marge, dan Jerry. Selamat pagi Berry. Bisakah aku meminta setoples madumu Paman Ben? Boleh saja, tapi Paman rasa tidak akan penuh satu toples. Tidak apa-apa, terima kasih Paman Ben. Sama-sama. Kami pergi keluar kurang lebih 1 jam. Kami pulang ke rumah membawa seekor ikan besar yang segar dan setoples madu yang hampir penuh. Ibu, kami pulang. Lihat betapa besar ikan ini. Sepertinya ibu akan senang. Wah, ibu rasa ibu akan memanggangnya untuk makan siang kita. Terima kasih. Apakah kamu meminta madu ke Paman Ben? Ya Bu, aku sangat ingin makan roti lapis madu. Baiklah, ibu akan membuatkan untukmu. Hore, aku ingin 2. Waktu itu mendekati tanggal kelahiran. Ayahku pergi ke dalam hutan. Ia berencana untuk membuatkan ranjang untuk adikku. Ia memotong batang kayu dengan kapak. Lalu ia membentuknya agar pas untuk ukuran bayi. Tapi itu cukup susah. Jadi ia hanya mengira-ngira saja. Ia berharap ranjang itu akan berguna hingga adikku berusia 3 tahun. Keesokan harinya, bayi di perut ibu mendendang sangat kuat. Ia berpikir kalau hari ini akan melahirkan. Jadi, kami pergi ke rumah sakit. Ayahku datang ke kamar adikku. Ia bersyukur karena ranjangnya pas untuk adikku. Nama adikku Claire Bear. Seminggu kemudian, aku mencapai batasku. Ibu dan ayahku telah melupakanku. Mereka hanya peduli pada Claire. Mereka tidak pernah bermain denganku. Aku ditinggal sendirian. Aku menangis, tapi mereka tidak datang juga. Saat ayah akan mengantarkanku ke sekolah, tiba-tiba aku menangis. Ada apa, Berry? Ayah dan ibu sudah melupakanku. Kalian hanya peduli pada Claire. Berry, dengarkan ayah. Tentu kami sangat peduli tentangnya. Dia tidak bisa melakukan apapun sendiri. Saat kamu masih bayi, kami juga melakukan hal yang sama. Tapi itu bukan berarti kami melupakan atau tidak menyayangimu lagi. Kami akan selalu menyayangimu, Berry. Moral: jangan pernah merasa kalau kamu ditinggal sendiri. Cinta setiap orang tua itu setara untuk setiap anak mereka. Dan pada akhirnya,
kamu akan menyayangi saudaramu. Dari cerita yang sudah kakak bacakan tadi, kakak harap adik-adik bisa memetik pesan moral yang sudah kakak sampaikan. Jadi, kalau adik-adik akan mempunyai adik, jangan berkecil hati dulu. Karena orang tua kalian tidak mungkin melupakan kalian. Mereka hanya mengalihkan perhatian mereka sebentar untuk adik kalian. Walaupun terkesan mereka meninggalkan kalian, tapi percayalah, mereka tidak melupakan kalian. Mereka hanya memberi perhatian lebih untuk adik kalian. Kalian pasti paham kan kalau adik bayi membutuhkan perhatian yang lebih. Tugas kalian sebagai seorang kakak adalah menjaga dan menyayangi adik kalian. Jangan pernah lupa ya. Oh iya, saya juga punya pesan untuk para orang tua. Untuk bapak dan ibu, jangan lupa untuk menyisihkan waktu 15 menit saja dalam satu hari untuk membacakan sebuah cerita. Dengan begitu, anak bapak dan ibu bisa melek baca sejak dini. Saya sarankan sejak dari usia balita, anak-anak sudah dikenalkan dengan bacaan cerita anak. Sehingga saat mereka memasuki taman kanak-kanak, mereka tidak akan buta huruf lagi. Itu saja pesan untuk para orang tua. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mendengarkan cerita ini. Dan terima kasih untuk para orang tua yang sudah mencoba untuk meluangkan waktu 15 menit dalam satu hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.